Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya dan sharing-sharing ya Bunda. Gimana nih Bunda kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya Bunda. Nah, ini saya kedatangan buyutnya Mbak Ara. Jadi ini nenek dari suami saya ya Bunda. Beliau masih alhamdulillah masih sehat. Mungkin umurnya sekitar 80-an lebih Bunda, tapi alhamdulillah masih sehat. Nah, ini ikut bapak saya mau jemput ibu saya. Jadi ibu mertua saya sama neneknya suami saya itu ikut besuk saya ya Bunda. Tadi pas kesini bareng sama bapak saya, dan besok mau pulang ya karena ibu harus pulang karena sebentar lagi bulan puasa ya Bunda. Nah, ini ibu mertua saya. Nah, kami memang satu kecamatan ya Bunda. Jadi suami saya sama saya itu tetangga desa, cuma beda desa aja tapi satu kecamatan dan satu kabupaten. Nah, saya sama suami saya itu dulu sekolah SMA-nya itu sama-sama Bunda. Saya kelas 1 dan suami saya kelas 3 SMA. Jadi suami saya itu kakak kelas. Jadi saya kenal suami saya itu dari SMA Bunda. Nah, ini saya sedang ngobrol-ngobrol sama buyutnya Mbak Ara ya. Beliau masih sehat sekali ya Bunda, alhamdulillah. Nah, sambil saya berkegiatan ya Bunda, dan ini sambil ngobrol-ngobrol juga saya mau sharing-sharing ya Bunda tentang 7 ciri-ciri orang yang bahagia dalam kesederhanaan Bunda. Siapa bilang kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam hal-hal yang besar dan mewah ya Bunda? Sebenarnya banyak orang merasa bahagia dengan kesederhanaan hidup. Mereka menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil dan menghargai apa yang mereka miliki tanpa perlu terlalu banyak yang mereka miliki. Kebahagiaan dapat tercipta dari diri kita sendiri ketika kita menghargai setiap hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu kita akan merasa nikmat dan bahagia ya. Terkadang orang salah mengartikan bahwa kebahagiaan ketika kita mendapatkan banyak uang dan harta. Namun itu adalah pemikiran yang salah ya Bunda. Lalu bagaimana sih kita tahu bahwa seseorang atau sebenarnya kita ini merasa bahagia dari hal-hal yang sederhana? Nah, ini ibu, bapak sama mertua sama buyutnya Mbak Ara mau pulang karena mau puasa ya Bunda. Jadi mereka harus pulang, nggak bisa lama-lama. Alhamdulillah saya juga sudah membaik ya Bunda kondisinya. Jadi nggak apa-apa lah. Sebenarnya sih sedih ya Bunda kalau kedatangan keluarga cuma sebentar terus pulang gitu, rasanya pengen ikut pulang juga, tapi gimana ya, kita sudah ngikutin suami ya Bunda, harus tetap dampingi suami ya. Udahlah, nggak apa-apa, nanti kalau kita ada waktu kita pulang ya. Cuma kadang sedih Bunda kalau lagi sakit jauh dari orang tua, itu rasanya sedih, apalagi kan saya dekat sekali dengan orang tua ya. Ini ibu saya juga tadi nangis ya ninggalin saya ya Allah. Semoga nanti kita bisa pulang ya Bunda, nanti pas lebaran insya Allah kalau ada libur kita bisa mudik gitu. Nah, mereka sudah berangkat ya Bunda, semoga sampai tujuan dengan selamat. Nah, saya mau lanjut lagi ya Bunda. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang yang bahagia dalam kesederhanaan? Yang pertama yaitu bersyukur atas hal-hal kecil. Orang yang bahagia dalam kesederhanaan cenderung bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup mereka ya. Mereka tidak perlu memiliki banyak harta atau kekayaan untuk merasa bahagia, melainkan menghargai hal-hal sederhana seperti kesehatan, teman-teman, dan momen-momen kecil dalam sehari-hari bersama keluarga gitu. Yang kedua, memiliki koneksi emosional yang kuat. Mereka sering memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang di sekitar.
Mereka menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman, menunjukkan perhatian dan dukungan satu sama lain ya. Koneksi emosional yang kuat memberikan mereka rasa kebahagiaan yang mendalam. Jadi interaksi dengan seseorang itu sangat kuat ya Bunda. Jadi kita itu peka gitu sama seseorang, sama teman, sama keluarga terutama ya. Jadi emosionalnya itu sangat kuat ya kalau orang-orang sederhana itu. Rasa sosialnya juga tinggi. Yang ketiga, tidak materialistis. Orang yang bahagia dengan kesederhanaan tidak terlalu fokus pada hal-hal material. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kepemilikan benda-benda mewah atau status sosial ya. Sebaliknya, mereka lebih mengerjakan kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak terwujud seperti cinta, kasih, kedamaian batin, dan kepuasan pribadi gitu. Jadi tidak dipandang dengan memiliki harta benda atau barang-barang mewah gitu ya. Jadi mereka itu malah lebih senang dengan kesederhanaan yang membuatnya menjadi lebih tenang, lebih santai, lebih rileks gitu, dengan kepuasan kita tersendiri ya. Jadi ada orang-orang yang senang dengan kepemilikan barang, dan ada orang-orang juga senang dengan kesederhanaan dan dengan sedikit barang gitu, tidak terlalu banyak barang. Itu membuat mereka itu jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia daripada harus banyak barang yang akhirnya membuat mereka itu menjadi pusing ya. Seperti saya nggak suka terlalu banyak barang ya Bunda. Jadi setiap kalau lihat barang terlalu banyak menumpuk dan berantakan itu bikin saya malah tambah pusing, malah saya nggak rileks, saya nggak damai gitu. Jadi orang sederhana itu sebenarnya nggak ribet Bunda. Sederhana itu gampang menurut saya, mudah. Cuma kadang orang itu senangnya dilihat itu status sosialnya gitu. Jadi orang-orang itu kadang memang banyak yang cenderung senang dilihat dengan kepemilikan barangnya, dengan status sosialnya. Kemudian yang keempat itu menerima diri sendiri dengan apa adanya. Mereka yang memiliki tingkat kepuasan diri yang tinggi dan menerima diri mereka apa adanya, mereka tidak terlalu membandingkan diri mereka dengan orang lain atau terlalu ambisius ya untuk mencapai standar yang tidak realistis. Menerima diri sendiri memberikan mereka atau kita itu kebahagiaan untuk hidup dengan lebih bahagia dan terang gitu. Jadi jadilah diri sendiri aja, tidak usah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan kepemilikan harta benda ya Bunda. Kalau kita melihat orang lain itu tidak akan ada habisnya ya Bunda. Kadang kita sering membanding-bandingkan diri kita. Oh, dia sudah punya itu, dia sudah punya ini dan itu. Pokoknya membuat kita itu malah menjadi kurang bersyukur ya dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi menerima diri sendiri dengan apa adanya itu jauh lebih damai buat saya, menurut saya ya Bunda. Yang kelima, menikmati momen saat ini. Orang bahagia dengan kesederhanaan cenderung dalam momen saat ini mereka ya lebih menyenangi atau keindahan alam gitu, menikmati secangkir kopi atau teh di pagi hari, atau sekedar menikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta tanpa terlalu khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu gitu. Jadi orang sederhana itu kita nikmati saja saat ini, momen saat ini. Seperti saya sedang bersama keluarga, kumpul dengan keluarga, dengan bapak, ibu, mertua, sama buyut gitu, ngobrol-ngobrol. Itu momen yang sangat, menurut saya, menikmati ya. Saya momen yang sangat indah buat saya gitu. Jadi nggak perlu deh kita jalan-jalan keluar, jalan-jalan yang membuang-buang uang gitu ya. Dengan momen-momen sederhana dengan keluarga itu aja saya merasa menikmatinya gitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya ya hidup ini. Yang keenam, berbagi dengan orang lain. Mereka yang sering merasa bahagia ketika bisa berbagi dengan orang lain, mereka
tidak keberatan atau memberikan bantuan kepada orang lain ya, mereka yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk waktu, uang, atau perhatian, berbagai macam pemberian untuk mereka ya. Kita bisa merasa kepuasan batin yang mendalam dan rasa kebahagiaan ya dalam momen-momen berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Itu sangat ada nilai yang sangat senang gitu. Senangnya itu nggak bisa digambarkan Bunda. Jadi kalau udah bantu orang itu rasanya senang aja, kayak candu aja gitu Bunda. Jadi walaupun cuma bantu gitu, tapi ya rasanya bahagia aja. Nah itu ada kepuasan tersendiri ya Bunda kalau membantu sesama ya. Yang ketujuh, bisa menemukan kebahagiaan dari hal sederhana. Orang bahagia dengan kesederhanaan, mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana sehari-hari ya. Misalnya melihat senja di depan rumah ya, ketika terbenamnya matahari, menikmati luang dengan membaca buku atau berjalan-jalan di taman. Mereka menghargai keindahan-keindahan yang sederhana dan tidak terlalu terpaku pada pencapaian atau kesuksesan materi. Jadi kebahagiaan sejati sebenarnya tidak terletak pada hal-hal besar atau mewah ya, melainkan pada kesederhanaan hidup. Dengan menghargai hal-hal kecil dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita dapat merasa bahagia atau kebahagiaan yang sejati dan mendalam dalam hidup ya ini. Semoga kita semua ini bisa menjadi orang yang bahagia dengan kesederhanaannya Bunda. Nah itu beberapa ciri-ciri orang bahagia dalam kesederhanaannya. Semoga kita semua juga termasuk dalam ciri-ciri tersebut ya Bunda. Dan Bunda-bunda dimanapun berada juga termasuk ciri-ciri orang yang sederhana juga ya Bunda. Terima kasih ya Bunda telah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya menginspirasi Bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.